Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Bayu, NIM 0306212132. Saya dari kelas PGMI 2. Nah, di sini saya ingin mengulang materi mengenai anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai anatomi organisasi. Baik, adapun anatomi organisasi merupakan komponen-komponen penting dalam organisasi, di mana dia berfungsi sebagai motor organisasi, sedangkan kepemimpinan merupakan otak yang menggerakkan suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan. 5 bagian dari anatomi organisasi kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama adanya teori, yaitu struktur dan desain organisasi pendidikan. Yang kedua yaitu manajemen dan kepemimpinan organisasi pendidikan. Yang ketiga, perilaku dan budaya organisasi pendidikan. Yang keempat, lingkungan dan perubahan organisasi. Dan yang kelima, manajemen konflik dalam organisasi. Nah, anatomi organisasi dapat dianalogikan dengan struktur tubuh manusia, di mana setiap bagian memiliki fungsi serta pola keterkaitan hubungan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan keseluruhan. Seperti adanya jaringan, organ, dan sistem dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk menjaga sirkulasi, kesehatan, dan kinerja. Elemen-elemen seperti struktur hierarkis, aliran informasi, proses operasional, dan budaya organisasi dalam anatomi organisasi berperan dalam menciptakan keseimbangan dan kinerja optimal. Sama seperti gangguan dalam satu bagian tubuh dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Nah, ketidakseimbangan atau ketidakcocokan dalam struktur organisasi dapat menghambat kinerja dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Nah, demikian juga jika nutrisi yang kurang serta sirkulasi darah yang tidak lancar dapat menyebabkan stunting, gizi buruk, ataupun penyakit lainnya. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang anatomi organisasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategisnya. Nah, dengan demikian, maka dengan memahami anatomi organisasi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis, restrukturisasi, penyusunan program kerja, pengukuran kinerja, dan termasuk di dalamnya transformasi organisasi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal dan mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang anatomi organisasi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan dan pengembangan organisasi yang unggul dan berkelanjutan. Nah, mengapa sih fungsi pengorganisasian diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah? Nah, karena organisasi dan manajemen mempunyai kaitan yang sangat erat. Organisasi hanya terjadi manakala 2 orang atau lebih bersatu untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, 4 orang guru memutuskan untuk membangun sebuah koperasi di sekolah yang akan digunakan sebagai basis usaha pengembangan kewirausahaan sekolah. Nah, maka harus mengorganisir kelompok itu menjadi sebuah tim yang berfungsi secara rapi. Langkah-langkah pengorganisasian pertama yang perlu mereka lakukan adalah: yang pertama yaitu memutuskan sasaran spesifik mengenai unit koperasi yang akan dibangun, meliputi visi, misi, tujuan, model usaha, dan rancangan program usaha koperasi sekolah. Yang kedua yaitu mengalokasikan tugas-tugas tertentu kepada masing-masing personil untuk minat dan kemampuan yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pola atau mekanisme hubungan antar anggota organisasi. Nah, jadi langkah-langkah sederhana ini akan melahirkan sebuah rancangan penugasan kepada para anggota kelompok tentang siapa sih yang bertanggung jawab terhadap proyek, proses komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan individu maupun kolektif atau tim. Jika para personil di dalam kelompok ini sudah saling mengenal baik dan sejalan, maka penciptaan tim kerja yang efektif dalam membangun unit koperasi tersebut tidaklah sukar untuk diciptakan. Namun demikian, jika seseorang mulai memusatkan perhatiannya kepada level organisasi yang berskala besar, maka dia akan menemukan bahwa perencanaan dan penataan secara teliti untuk sebuah organisasi yang kompleks akan sangat diperlukan agar dapat berfungsi secara mantap dan efektif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai
perilaku organisasi. Nah, dalam sebuah buku yang berjudul Organizational Theory and Design tahun 1992 oleh Richard L. membedakan bahwa pengertian perilaku organisasi dan teori organisasi. Nah, jadi teori organisasi adalah bidang studi yang membahas organisasi secara makro, sedangkan perilaku organisasi adalah bidang studi yang membahas organisasi secara mikro. Nah, jadi kalau dia teori organisasi, dia adalah membahas bidang studi secara makro, sedangkan perilaku organisasi membahas bidang studi secara mikro. Sampai di sini sudah terlihat jelas ya perbedaannya. Nah, meski tampak adanya perbedaan orientasi, bidang kajian teori organisasi dan perilaku organisasi ini sebetulnya sama, yaitu organisasi dan manusia dalam organisasi. Namun, keduanya merupakan bidang studi yang berbeda, utamanya jika kita melihatnya dari cara mengkaji organisasi. Dalam teori organisasi, manusia hanya dibahas secara agregat sebab dalam bidang studi ini, unit analisisnya adalah organisasi secara keseluruhan atau analisis makro. Sementara itu, dalam perilaku organisasi, manusia justru menempati posisi sentral atau analisis mikro. Nah, di sini manusia akan diperlakukan sebagai tempat berpijak untuk memahami organisasi secara keseluruhan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.